Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martana Ervani dari Prodi Akuntansi Digital kelas 4C mata kuliah Bisnis Intelijen. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan aplikasi di Power Apps. Yang pertama itu kita akan melakukan screen button ikon serta link, dan juga kita akan membuka link Canva, dan juga kita akan masuk ke insert dan di situ ada text label. Nah, text label itu untuk memulai menu utama dan membuat button, ikon serta link dan scanner, dan juga ada text input ini untuk melakukan sebuah data yang untuk diinput, dan juga ada Navskin ini untuk membuat suatu menu yang lainnya seperti menu utama, menu OTP, dan menu problem, dan juga ada button saran. Itu juga ada teks itu memiliki button yang sangat luas, dan juga dia memiliki, kita akan mencari di insert. Nah, setelah insert kita ke button, setelah itu diklik, dan juga ada ikon itu menu OTP. Yang menu OTP itu memiliki email user, phone user, notice, dan juga memiliki untuk menginput foto, data aset, dan juga ada dan juga yang kedua itu ada membuat input text data, source, dan script send email. Nah, di situ kita di email memasuki email kita masing-masing dan nomor telepon. Note ini sesuai permintaan kita, misalnya mohon ditunggu atau bagaimana. Dan juga ada data aset, dan juga ada input foto. Nah, input foto ini kalau kita on off-nya kita patiin, dia on kameranya tidak muncul. Kalau dia on-nya dihidupin, kameranya akan muncul. Dan setelah itu kita akan submit. Setelah submit, dan setelah udah dapat 3 menu utama itu, kita ganti buat menu utama dengan judulnya. Dan setelah kita save tapi tidak tersimpan, sudah beberapa kali di save tapi tidak tersimpan, dan juga pas mau bukain dokumennya tidak bisa dibuka, tidak tahu kenapa. Dan sesudah didaftarkan di HP terus dibuka juga tidak bisa dibuka filenya yang udah di save. Dan bisa dimodifikasi, dan perjudulannya sebelah kiri, dan button untuk mengarahkan kemana menu yang lain kita pencet, screen. Dan setelah itu yang paling susah itu adalah submit. Dan setelah submit
tadi kan mau submit. Nah, malahan tidak bisa disubmit karena nggak tahu di mana titik kesalahannya. Sudah berapa kali diganti emailnya, namanya, masih aja tidak bisa. Masih tetap yang kayak tadi, tidak bisa disubmit. Dan di menu OTP membuat tanda teks input yang dapat dimodifikasi, juga insert text label, dan untuk mengisi label teks input dan data asetnya berwarna merah, dan juga tidak bisa disubmit. Dan itu juga ada dan juga kita akan membuka data itu ada sebuah Office 365 Outlook dan Office 365 User. Nah, setelah kita sudah melakukannya, tapi mau membukanya tidak bisa dibuka, tidak tahu kenapa. Dan juga kita di sini akan membuka label. Nah, di ikon ini memiliki scan itu untuk membarcode sebuah foto atau yang lainnya. Dan kritik dan sarannya juga memiliki keunggulan yang sangat unik dan juga memiliki sebuah keaktivitas yang tidak mudah dan susah disubmit. Nah, setelah melakukan untuk submit, malah tidak bisa disubmit, malah ada tanda bacaannya X. Nah, setelah X itu malahan tidak bisa, dia malahan seperti ini, seperti tanda X. Nah, tanda X ini, seperti ini. Nah, kita kan masukin email. Nah, di emailnya ini kita sudah ngikutin, tapi masih tetap salah. Nggak tahu titik kesalahannya di mana. Nah, disinilah yang buat susah, karena sudah kita masukin semua email, OTP, user, dan emailnya, nomor teleponnya, masih aja tetap banyak yang salah. Dan tidak tahu kenapa di sini juga terdapat email itu email kita masing-masing. Nah, setelah tadi kan pas di lab kan tadi kita membuka Power F kan. Nah, kita praktikumnya lewat komputer. Nah, setelah mau di save, mau dikirim ke Power F yang di HP, tapi tidak bisa dibuka. Nah, malahan foldernya kosong, tidak ada folder. Nah, jadi setelah itu, makanya kita harus membenarkan email kita yang sangat salah ini. Tidak tahu kesalahannya di mana, tapi kita harus tetap berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita bisa caranya di mana kesalahan kita di mananya. Nah, dan juga di sini kita akan save data kita. Nah, setelah di-save, mau dicek di folder dokumennya, tapi tidak ada save-annya. Nah, dan juga setelah itu, kita membuka button itu, di-insert. Dan di-insert itu juga ada text label, edit file, dan text input. Dan juga ada media itu untuk kita mencari scanner, dan juga kita akan mencari kamera, dan ada banyak lainnya.
Dan setelah itu juga kita akan new screen ini kita akan mencari kertas yang kosong buat ngerjain selanjutnya. Dan juga ada display atau advanced cut ini. Display ini untuk menuliskan sebuah tulisan yang diketik dalam kotak. Nah, setelah itu kita sudah selesai nih. Nah, setelah selesai mau kita submit malah tidak bisa. Malah dianya keluar tanda merah. Nggak tahu tanda merahnya kenapa. Nah, dan juga setelah tanda merahnya itu ada, nah di sininya tidak bisa dipencet. Nggak tahu kenapa, ada masalah apa. Nah, kan malah tidak bisa dipencet. Nah, setelah itu kita akan melakukannya dengan lebih detail lagi dan lebih semangat lagi. Nah, setelah udah dapat 3 menu itu, kita memasuki yang pertama itu menu utama. Nah, menu utama itu kita membuat button, terus tuh button saran, kritik dan saran, dan juga menu UTP itu kita membuat label, input label, button saran juga, dan menu problem. Nah, menu problem itu kita menginput sebuah data. Nah, yang sebuah data itu terdapat email, user, telepon, dan notes. Dan juga kita di sini akan melakukan shift as. Nah, setelah shift as itu kita mau mendownloadnya dan membukanya tidak bisa. Nah, terus bagaimana? Nah, setelah itu kita harus teliti lagi bagaimana menggunakan Power F yang lebih baik lagi. Nah, setelah itu kita akan membuka label. Label itu berisi scan, barcode, submit, dan juga banyak lainnya. Terus nggak tahu lagi bagaimana kita akan melanjutkan seterusnya. Nah, dan juga di sini kita akan mencari sebuah add data. Nah, add data itu kita akan mencari Office 365 Outlook, Office 36 user, dan juga banyak lainnya. Nah, setelah itu kita mau membagikannya di dokumen folder di laptop. Nah, tapi tidak bisa, dia malah dokumennya tidak bisa dibuka. Nah, dan juga kita harus melakukan sebuah situasi yang lebih baik lagi. Nah, menu utama ini kita akan membuka, ada menu utama, button, ketik dan saran, ikon, teks input, dan banyak lagi. Dan juga kita akan mengedit. Nah, kita itu akan membuka menu utama itu, kita pencet text label. Nah, setelah text label kita display. Nah, display itu text labelnya kita ganti. Kan itu bacaannya tulisannya teks. Nah, text labelnya itu kita ganti dengan tulisan menu utama. Nah, setelah itu kita klik lagi text label. Setelah kita klik text label, nah kita menuliskan lagi button. Nah, setelah button kita mengetik lagi text label dengan display. Nah, display itu kita akan membuat kritik dan saran. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita kan mau masukin emailnya kan untuk buat di submit. Nah, tapi ada bacaan tanda merah seperti ini, tidak tahu kenapa. Dan juga setelah itu kita membuka screen. Nah, screen ini memiliki menu utama, menu OTP, dan menu OTP 1.
Nah, dan juga kita akan memasukkan data. Nah, data itu juga ada Avik 365 Outlook dan Avik 365 User. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah data itu memiliki insert. Nah, insert ini text label. Text label ini untuk sebuah tulisan yang di sebelah kanan yang untuk display ini. Nah, kita klik aja, nanti kan dia muncul tulisannya, kita edit. Nah, setelah kita edit itu kita melakukan save as. Nah, setelah save as malah tidak bisa, malah kayak gini. Sekian, cukup. Terima kasih.